Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi sawah luas dan pegunungan, terdapat sebuah hutan lebat yang begitu ditakuti. Warga desa menyebutnya sebagai hutan tumbal, tempat yang konon menyimpan kisah kelam sejak puluhan tahun lalu. Banyak cerita beredar dari mulut ke mulut, mulai dari orang hilang saat masuk ke dalamnya, hingga suara-suara aneh yang terdengar ketika malam menjelang. Pepohonan di hutan itu menjulang tinggi. Daunnya lebat hingga sinar matahari sulit menembus ke dasar tanah. Siang hari pun terasa gelap, sementara suara burung hantu, lolongan anjing liar, dan desir angin yang mencekam semakin membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada seorang pun warga desa yang berani masuk ke kawasan itu. Bahkan ketika ada warga yang kehilangan hewan ternak dan lari ke arah hutan, mereka lebih memilih merelakan hewan itu daripada harus mengejarnya. Bagi orang desa, hutan itu adalah simbol ketakutan. Hutan itu ada penunggunya. Kalau sembarangan masuk, bisa jadi tumbal. Begitu kata para orang tua yang menakuti anak-anaknya agar tidak bermain terlalu jauh. Cerita tentang tumbal ini sudah diwariskan turun-temurun, membuat aura mistis hutan semakin kuat. Tidak ada yang berani menantang keangkeran tempat itu. Tidak ada, kecuali satu orang, Pak Haji Karim. Pak Haji Karim adalah sosok yang sangat dihormati di desa. Ia dikenal sebagai imam masjid, muadzin yang suaranya lantang membelah pagi, juga seorang yang dermawan. Meski hidup sederhana, ia tidak pernah menolak orang yang meminta pertolongan. Ia sering membagikan hasil kebunnya, sayur-sayuran, pisang, atau singkong, kepada tetangga yang membutuhkan. Senyumannya tulus, ucapannya lembut, dan hatinya lapang. Namun, yang membuat orang heran, Pak Haji tidak tinggal di tengah desa seperti kebanyakan warga. Ia memilih mendirikan sebuah gubuk kayu sederhana di dalam hutan. Ya, di hutan yang dianggap angker dan menakutkan itu. Tidak jauh dari sebuah mata air kecil, ia membangun tempat tinggal seadanya. Atapnya hanya dari daun rumbia, dindingnya papan tipis, dan lantainya tanah yang ia ratakan. Bagi kebanyakan orang, itu seperti bunuh diri. Tapi bagi Pak Haji, itu adalah jalan hidup yang ia pilih. Warga desa sering bertanya-tanya, bagaimana bisa ia betah tinggal di tempat yang tidak ada seorang pun berani mendekat? Pak Haji, kenapa tinggal jauh di dalam hutan? Bukankah berbahaya? Tanya seorang warga suatu ketika. Pak Haji hanya tersenyum tenang. Selama kita bersama Allah, tak ada yang perlu ditakutkan. Tempat paling gelap sekalipun bisa jadi terang bila kita selalu ingat padanya. Setiap kali azan berkumandang, suara Pak Haji menggema dari dalam hutan. Warga desa yang jaraknya cukup jauh masih bisa mendengar samar-samar lantunan azan itu. Ada yang berkata, suara itu membuat mereka merinding, bukan karena takut, melainkan karena terasa penuh wibawa dan keikhlasan. Meski tinggal sendirian, Pak Haji tidak pernah terlihat takut. Malam-malam panjang ia isi dengan sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Siang hari ia berkebun seadanya, menanam pisang dan sayur-sayuran. Ketika hasil panennya cukup, ia membawanya ke desa dan membagikannya kepada warga yang membutuhkan. Kadang ia hanya pulang ke masjid untuk memimpin sholat Jumat, lalu kembali lagi ke gubuknya di tengah hutan. Warga desa sering berbisik-bisik. Bagaimana mungkin beliau bisa tinggal di sana? Bukankah jin-jin penunggu hutan itu akan mengganggunya? Tapi faktanya, Pak Haji tetap sehat, tetap tegar, dan semakin hari wajahnya terlihat bercahaya. Bagi sebagian orang, hal itu menimbulkan rasa penasaran bercampur kagum. Ada yang percaya, kesalehan Pak Haji membuat makhluk halus pun segan. Ada pula yang meyakini, doa-doa Pak Haji menjadikan hutan yang angker itu damai untuknya. Satu hal yang pasti, hanya beliau seoranglah yang berani tinggal di tempat itu. Dan dari sinilah kisah luar biasa itu bermula. Tentang seorang hamba Allah yang memilih kesunyian di tengah hutan, hidup dalam kesederhanaan, namun disegani bahkan oleh makhluk-makhluk gaib yang biasanya menakutkan manusia. Kisah seorang imam yang bukan hanya dihormati oleh warga, tapi juga oleh jin yang mendiami hutan angker itu. Meski tinggal jauh di tengah hutan, kehidupan sehari-hari Pak Haji Karim berjalan dengan begitu sederhana. Gubuk kayu kecil yang ia bangun sendiri itu menjadi tempat tinggalnya. Atap dari daun rumbia sering bocor ketika hujan deras. Tapi Pak Haji tidak pernah mengeluh.
Biar air masuk, asal hati tetap tenang. Ucapnya ringan pada warga desa yang kadang menanyakan keadaan rumahnya. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari menyingsing, suara adzan lantang dari mulutnya menggema. Suara itu memecah keheningan hutan yang biasanya mencekam. Suara adzan Pak Haji begitu merdu, penuh hikmat, seakan-akan bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk Allah ikut mendengarkan. Burung-burung yang hinggap di pepohonan terdiam, angin seolah berhenti sesaat, dan udara hutan dipenuhi aura damai. Setelah sholat subuh, Pak Haji biasanya mengambil cangkul tua dan mulai mengolah tanah di sekitar gubuknya. Ia menanam pisang, singkong, dan berbagai sayuran sederhana. Hasil dari kebun kecil itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun yang membuat orang kagum, setiap kali panen, Pak Haji tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ia selalu membawa sebagian hasil panennya ke desa untuk dibagikan kepada warga yang kekurangan. Ini dari kebun kecil di hutan, semoga bermanfaat, katanya sambil menyerahkan pisang atau singkong pada tetangga. Warga yang menerima merasa terharu. Bagaimana mungkin seorang yang hidup sederhana, jauh dari kemewahan, justru paling banyak memberi? Selain berkebun, Pak Haji juga memelihara ayam kampung. Ia tidak menjualnya, melainkan membiarkannya bertelur dan kadang memberikan telurnya kepada anak-anak desa yang butuh tambahan gizi. Ia percaya, rezeki yang dibagi akan kembali berlipat ganda. Dan benar saja, meski hidupnya serba terbatas, Pak Haji tidak pernah kekurangan. Siang hari, saat matahari terik, biasanya Pak Haji duduk di teras gubuknya sambil membaca Al-Quran. Lantunan ayat suci mengalun syahdu, membuat suasana hutan yang biasanya menyeramkan menjadi teduh. Kadang, dari kejauhan, ada warga desa yang nekat mendekat hanya untuk mendengar bacaan Quran itu. Seperti ada cahaya yang keluar dari rumahnya. Begitu kata seorang pemuda yang pernah melihat. Ketika malam tiba, suasana hutan kembali mencekam. Suara burung hantu, lolongan anjing liar, dan desir angin membuat orang tak berani keluar rumah. Namun di gubuk Pak Haji, suasana berbeda. Lampu minyak kecil menerangi ruangan, sajadah usang terbentang, dan suara doa mengalun hingga larut malam. Ia tidak pernah melewatkan sholat tahajud. Air matanya sering jatuh membasahi pipi saat ia berdoa, mendoakan keluarganya, warga desa, bahkan orang-orang yang tidak dikenalnya. Yang paling istimewa, Pak Haji tidak pernah meninggalkan kebiasaan adzan, meski sendirian. Setiap waktu sholat tiba, ia berdiri di depan gubuknya, mengumandangkan adzan dengan lantang. Suara itu terdengar hingga desa, membuat orang bertanya-tanya, untuk siapa adzan itu, kalau beliau sendirian? Tetapi bagi Pak Haji, adzan adalah panggilan yang tidak boleh terputus. Meski hanya untuk diri sendiri, adzan adalah tanda bahwa Allah tetap disembah di bumi ini, ujarnya. Keistiqamahan inilah yang membuatnya berbeda. Tidak ada rasa takut meski tinggal di tempat yang dipenuhi kisah angker. Tidak ada rasa kesepian meski hidup seorang diri. Pak Haji yakin, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Selama ada Allah, hati ini selalu ditemani. Begitu ucapnya. Kesalehan dan keteguhan hatinya membuat orang desa semakin hormat. Meski mereka tidak berani masuk ke hutan, mereka tahu Pak Haji ada di sana, menjaga cahaya iman di tengah kegelapan. Bahkan ada warga yang berkata, kalau bukan karena doa-doa Pak Haji, mungkin desa ini sudah lama ditimpa musibah. Kehidupan sederhana di gubuk kayu itu sebenarnya penuh ujian. Kadang hewan liar mendekat, kadang hujan deras membuat atap bocor. Kadang ia sakit tanpa ada yang merawat. Tapi semua itu ia hadapi dengan sabar. Ia percaya, setiap kesulitan adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Dan keyakinan itu membuatnya kuat. Bahkan lebih kuat dari orang-orang yang tinggal di desa ramai. Apa yang orang tidak tahu, dalam kesendirian itu, ada makhluk lain yang memperhatikan. Jin-jin penghuni hutan yang biasanya menakuti orang, justru segan padanya. Mereka mendengar lantunan Quran, mereka menyaksikan keteguhan seorang hamba yang tak pernah lalai, hingga akhirnya mereka pun menaruh hormat. Dari sinilah, kisah luar biasa mulai berlanjut. Bahwa seorang hamba yang ikhlas bisa membuat hutan yang angker berubah menjadi tempat damai.
bahwa keteguhan ibadah bisa membuat bahkan makhluk gaib pun segan. Dan bahwa seorang manusia sederhana bisa menjadi penerang, bukan hanya bagi sesama, tapi juga bagi dunia yang tidak kasat mata. Hutan tempat Pak Haji Karim tinggal bukanlah hutan biasa. Sejak dulu, warga desa menyebutnya sebagai hutan tumbal. Pepohonan besar menjulang tinggi, batangnya berlumut, daunnya rimbun hingga sinar matahari nyaris tak mampu menembus ke tanah. Di siang hari saja, suasana hutan terasa gelap, lembab, dan penuh bayangan yang menakutkan. Jika seseorang nekat masuk, udara akan terasa berbeda, dingin menusuk tulang, padahal matahari masih terik di luar. Tanahnya dipenuhi akar-akar besar yang mencuat, seperti tangan yang siap meraih siapapun yang lewat. Sesekali, suara misterius terdengar dari balik semak, desiran aneh, jeritan samar, atau langkah kaki yang tak pernah terlihat wujudnya. Pada malam hari, hutan itu berubah semakin mencekam. Suara burung hantu menggema, lolongan anjing liar bersahut-sahutan, dan hembusan angin membuat dedaunan bergesekan seperti bisikan panjang. Ada kalanya terdengar suara tangisan samar, padahal tidak ada siapapun di sekitar. Itulah sebabnya, warga desa benar-benar menghindari kawasan itu. Bahkan sekadar lewat di pinggirnya saja membuat bulu kuduk berdiri. Namun, di tengah semua kengerian itu, ada satu gubuk kayu kecil yang berdiri tegak. Dari gubuk itulah suara lantang adzan dan lantunan Al-Quran sering terdengar. Gubuk itu milik Pak Haji Karim. Aneh rasanya, tempat yang begitu angker, justru menjadi teduh karena kehadirannya. Suatu malam, seorang pemuda desa yang nekat berjalan dekat hutan menceritakan pengalamannya. Ia melihat cahaya lembut keluar dari gubuk Pak Haji, padahal sekeliling hutan gelap gulita. Seperti ada lampu besar menerangi, tapi bukan cahaya biasa, rasanya menenangkan, ujarnya. Pemuda itu lari pulang ketakutan sekaligus takjub. Ceritanya menyebar di desa, menambah keyakinan orang bahwa Pak Haji memang memiliki keistimewaan. Bagi warga desa, hutan itu tetap menyeramkan. Tapi bagi Pak Haji, hutan itu adalah rumah. Ia berjalan di antara pepohonan tanpa rasa takut. Ketika hewan liar mendekat, mereka seolah enggan mengganggu. Ketika angin kencang bertiup membawa suara-suara aneh, ia tetap tenang, bibirnya berzikir. Malam-malam panjang yang bagi orang lain penuh teror, bagi Pak Haji justru menjadi waktu terbaik untuk bermunajat. Seringkali, Pak Haji mendengar suara-suara yang tidak wajar. Suara langkah kaki yang mendekat tapi tak pernah tampak sosoknya. Suara bisikan halus seperti memanggil namanya dari kegelapan. Namun setiap kali ia menjawab dengan doa atau lantunan ayat suci, suara-suara itu menghilang, digantikan ketenangan yang sulit dijelaskan. Bagi orang yang hatinya kosong, hutan ini menakutkan. Tapi bagi yang hatinya penuh dengan zikir, hutan ini hanyalah taman yang sepi. Begitu kata Pak Haji suatu kali. Ada kalanya, warga desa mendengar cerita aneh. Ada yang bilang, mereka melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di tepi hutan. Tapi ketika adzan Pak Haji berkumandang, bayangan itu lenyap. Ada pula yang mengatakan, mereka mendengar suara gamelan dari dalam hutan. Tapi suara itu hilang ketika lantunan Quran terdengar. Pak Haji seolah menjadi pusat cahaya di tengah kegelapan. Hutan yang dianggap angker berubah menjadi tempat yang penuh rahasia. Makhluk gaib yang biasanya menakuti manusia, justru tampak tenang ketika suara doa melantun dari gubuk itu. Namun, yang lebih aneh lagi adalah ketenangan Pak Haji sendiri. Sementara orang lain menganggap hutan itu tempat setan berkumpul, Pak Haji merasa seolah ada yang menemaninya. Kadang, saat aku membaca Quran, aku merasa tidak sendirian. Seperti ada yang ikut mendengarkan dengan hikmat, katanya kepada seorang santri muda yang pernah berkunjung sebentar. Perkataan itu semakin menguatkan desas-desus di desa bahwa jin-jin penghuni hutan tidak berani mendekati Pak Haji. Bukan karena beliau punya ilmu kesaktian, melainkan karena beliau istiqomah dalam ibadah. Mereka percaya, doa dan kebaikan yang tulus bisa menjadi benteng terkuat, bahkan lebih hebat daripada pagar gaib manapun. Suasana hutan yang gelap, menyeramkan, dan penuh cerita mistis itu pada akhirnya hanya menegaskan satu hal. Ketakutan sejati bukan datang dari hutan, melainkan dari hati yang jauh dari Allah.
Dan Pak Haji telah membuktikan bahwa hati yang selalu dekat dengannya mampu menjadikan tempat paling angker sekalipun terasa aman. Malam itu bulan purnama menggantung di langit. Cahayanya menembus sela pepohonan besar dan jatuh ke tanah hutan yang lembab. Angin bertiup pelan, membawa suara-suara aneh dari kejauhan. Di gubuk kecil di tengah hutan, Pak Haji Karim baru saja selesai sholat Isya. Ia duduk bersila di atas sajadah usang, Al-Quran terbuka di pangkuannya, dan bibirnya melantunkan ayat-ayat suci dengan suara merdu yang mengalun pelan namun penuh wibawa. Saat itulah, sesuatu yang tak biasa terjadi. Dari balik semak-semak, terdengar suara langkah kaki berat, disusul desir angin dingin yang masuk lewat celah dinding gubuk. Seekor burung hantu melintas cepat. Lalu tiba-tiba keheningan terasa menegang. Pak Haji tidak terkejut. Ia menutup Quran dengan tenang, lalu berzikir lirih. Tak lama, sesosok bayangan hitam besar muncul di dekat gubuk. Tingginya seperti pohon kelapa. Matanya merah menyala. Wajahnya menyeramkan. Bayangan itu bukan manusia. Ia adalah jin penghuni hutan yang selama ini menakuti siapa saja yang berani mendekat. Suara berat keluar dari mulutnya. Siapa yang berani tinggal di wilayah ini? Tempat ini bukan untuk manusia. Pak Haji tidak gentar. Ia menjawab dengan suara tegas. Aku hanyalah hamba Allah. Tidak ada tempat di bumi ini kecuali miliknya. Jika kau makhluk Allah, maka hormatilah firman-Nya. Kalimat itu keluar tanpa rasa takut, penuh keyakinan. Jin itu bergeming. Sesuatu yang aneh terjadi. Matanya yang merah perlahan meredup, tubuhnya yang besar perlahan mengecil, hingga akhirnya ia menjelma dalam wujud seperti manusia tinggi berjubah hitam. Dengan nada lebih tenang, ia berkata, "Sudah lama aku tidak bertemu manusia yang hatinya setegar ini. Biasanya, mereka lari ketakutan hanya mendengar suaraku." Pak Haji tersenyum. Ketakutan hanya milik mereka yang jauh dari Allah. Jika engkau ingin tinggal di sini, maka dengarlah ayat-ayatnya. Jangan ganggu manusia. Sejak saat itu, jin-jin penghuni hutan yang biasanya menebar teror justru mulai segan pada Pak Haji. Setiap kali adzan berkumandang dari gubuk kecilnya, mereka mundur dengan hormat. Bahkan ada di antara mereka yang duduk di kejauhan, mendengarkan bacaan Al-Quran dengan khusyuk. Malam-malam berikutnya, Pak Haji mulai merasakan hal berbeda. Ketika ia sholat tahajud, ada suara samar-samar yang ikut melafalkan, "Amin," setiap kali ia membaca doa. Suara itu bukan manusia, melainkan suara jin yang ikut mendoakan. Bukannya merasa takut, Pak Haji justru semakin yakin bahwa kesalehan mampu meluluhkan hati siapa saja, bahkan makhluk gaib sekalipun. Desa pun mulai mendengar kabar-kabar aneh. Ada warga yang bercerita melihat cahaya terang dari arah hutan, seakan gubuk Pak Haji diselimuti sinar putih. Ada pula yang mendengar suara ramai seperti jamaah sholat, padahal yang tinggal di hutan hanya Pak Haji seorang diri. Semua cerita itu membuat warga semakin yakin bahwa ada yang istimewa dari beliau. Suatu ketika, seorang pemuda desa yang bandel mencoba membuktikan sendiri. Ia nekat masuk ke hutan saat malam hari, ingin melihat langsung gubuk Pak Haji. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya terasa lemas, pandangannya gelap, dan ia mendengar suara bisikan aneh mengitari telinganya. Pemuda itu gemetar ketakutan. Tapi tiba-tiba, suara adzan dari gubuk Pak Haji terdengar lantang. Seketika semua bisikan hilang, tubuhnya terasa ringan, dan ia berlari pulang sambil menangis. "Aku yakin, jin-jin itu tunduk sama suara Pak Haji," katanya pada warga. Bagi Pak Haji sendiri, semua kejadian itu bukan sesuatu yang ia banggakan. "Aku bukan siapa-siapa. Kalau jin itu segan, itu karena Allah, bukan karena aku," ucapnya rendah hati. Tapi satu hal yang jelas, pertemuan tak terduga itu menegaskan bahwa keikhlasan seorang hamba bisa menjadi cahaya yang bahkan mampu menaklukkan kegelapan dunia gaib. Sejak malam itu, hutan yang dulunya menakutkan bagi Pak Haji justru menjadi tempat penuh ketenangan. Jin-jin yang dulu menjadi penguasa hutan kini seakan menjaga gubuk kecilnya. Tidak ada lagi hewan buas berani mendekat. Tidak ada lagi suara-suara menyeramkan yang mengganggu. Hutan itu berubah menjadi saksi keajaiban. Bagaimana iman seorang hamba bisa membuat makhluk gaib tunduk penuh hormat.
Hari-hari setelah pertemuan pertama itu, suasana hutan mulai terasa berbeda. Jika dulu penuh dengan teror dan kengerian, kini di sekitar gubuk Pak Haji justru terasa tenang. Suara-suara bisikan aneh berkurang, bayangan-bayangan menyeramkan tak lagi menampakkan diri, bahkan hewan buas seperti ular dan babi hutan enggan mendekati kebunnya. Semua orang yang tahu kisah itu terheran-heran. Bagaimana mungkin tempat angker yang ditakuti warga bisa berubah begitu damai hanya karena satu orang tinggal di sana? Pak Haji Karim tetap menjalani hidup seperti biasanya. Ia sholat 5 waktu tepat waktu, mengumandangkan adzan meski sendirian, lalu melanjutkannya dengan tilawah Al-Quran. Namun tanpa ia sadari, kini ia tidak benar-benar sendirian. Ada makhluk lain, para jin penghuni hutan, yang ikut duduk mendengarkan bacaan Qur'annya. Kadang, saat ia membaca surat panjang di malam hari, telinganya samar mendengar suara lirih dari balik pepohonan, seolah ada yang ikut melantunkan ayat-ayat suci. Ketika ia berdoa, suara "Amin" yang datang bukan hanya dari bibirnya sendiri. Bukannya merasa takut, hatinya justru dipenuhi rasa syukur. Alhamdulillah, mungkin Allah memberi hidayah juga pada mereka, bisiknya lirih. Suatu malam, ketika ia menyalakan lampu minyak kecil di gubuknya, terlihat bayangan samar di luar. Bukan bayangan menakutkan, melainkan seperti jamaah yang berdiri rapi. Pak Haji menunduk, tersenyum, lalu melanjutkan syalatnya. Seolah ia tahu, jin-jin itu kini bukan lagi pengganggu, melainkan ikut menghormati setiap ibadahnya. Warga desa pun semakin banyak mendengar cerita. Ada yang mengatakan, kalau malam Jumat, aku mendengar suara ramai seperti orang sholat berjamaah dari arah hutan. Ada juga yang bersumpah melihat cahaya putih melingkari gubuk Pak Haji. Semua cerita itu membuat orang semakin percaya bahwa kesalehan benar-benar mampu menaklukkan makhluk gaib. Namun, bagi Pak Haji, itu semua hanyalah bagian dari kehidupan. Ia tidak pernah membanggakan diri. Ketika ada orang bertanya, "Pak Haji, apa benar jin-jin itu hormat sama Haji?" Ia hanya menjawab, kalau mereka segan, itu karena firman Allah yang mereka dengar, bukan karena diriku. Jawabannya selalu merendah, penuh tawadhu. Kehidupan di hutan pun berjalan harmonis. Setiap kali Pak Haji panen singkong atau pisang, tidak pernah ada yang rusak dimakan hama. Anehnya, kebun kecilnya tumbuh subur, padahal tanah di sekitar gubuk keras dan berbatu. Seakan-akan ada yang membantu menjaganya. Bahkan ayam-ayam kampung yang ia pelihara jarang sekali hilang, berbeda dengan ternak warga desa yang sering raib dimakan hewan liar. Warga percaya, itu karena para jin ikut menjaga kebunnya. Ada satu kejadian yang membuat semua semakin yakin. Suatu malam, seorang pemburu dari desa mencoba masuk hutan mencari kijang. Namun baru beberapa langkah, ia merasa tubuhnya berat, seolah ada yang menahan. Dari kejauhan ia mendengar suara keras. Jangan ganggu hutan ini. Di sini ada orang yang dilindungi. Pemburu itu ketakutan setengah mati, berlari pulang sambil terengah-engah. Esoknya ia menceritakan kepada warga, dan semua yakin suara itu berasal dari jin yang menjaga Pak Haji. Pak Haji sendiri tidak pernah meminta perlindungan dari jin. Ia hanya yakin, jika ia taat kepada Allah, maka seluruh alam akan tunduk padanya. Allah yang menjaga, bukan makhluk. Kalaupun ada jin yang hormat, itu karena mereka pun makhluk Allah yang harus patuh pada kebaikan. Begitu katanya ketika ditanya oleh seorang santri muda. Harmoni yang aneh itu terus berlanjut. Gubuk kecil di tengah hutan angker menjadi pusat ketenangan. Jin-jin yang biasanya membuat takut orang, kini justru seakan menjadi pengawal. Dan semua itu bukan karena ilmu kesaktian atau mantera, melainkan karena istiqomah seorang hamba dalam sholat, adzan, zikir, sedekah, dan tilawah Quran. Warga desa mulai melihat hutan dengan cara berbeda. Meski mereka tetap tidak berani masuk jauh, mereka merasa tidak lagi sehoror dulu. Selama ada Pak Haji, hutan itu aman, begitu kata seorang ibu. Bahkan anak-anak desa yang dulu takut lewat jalan dekat hutan, kini lebih berani, meski tetap bergegas. Kisah Pak Haji Karim pun menyebar semakin luas. Orang-orang dari desa tetangga datang hanya untuk mendengar ceritanya.
Ada yang ingin belajar ilmu dari beliau, tapi Pak Haji selalu berkata, ilmunya hanya sabar, sholat, dan sedekah. Itu saja. Jawaban sederhana. Namun justru itulah rahasia besar yang membuat hutan angker menjadi tunduk padanya. Harmoni aneh antara seorang manusia saleh dengan para jin penghuni hutan ini menjadi bukti nyata. Kebaikan yang tulus mampu menundukkan bahkan makhluk gaib sekalipun. Kabar tentang kehidupan Pak Haji Karim di tengah hutan perlahan menyebar ke seluruh penjuru desa. Awalnya hanya berupa bisik-bisik kecil, tapi semakin lama semakin banyak orang yang penasaran. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa tinggal di hutan angker, tempat yang sejak dulu dipercaya menjadi lokasi tumbal? Bagaimana mungkin beliau bisa hidup tenang, tanpa gangguan? Bahkan kabarnya dihormati oleh makhluk gaib? Beberapa pemuda desa mencoba membuktikan sendiri. Suatu malam, 3 orang nekat berjalan ke tepi hutan, berbekal lampu minyak dan keberanian setengah hati. Kalau cerita itu benar, kita harus lihat dengan mata kepala sendiri, kata salah satu dari mereka. Namun baru beberapa langkah masuk, hawa dingin langsung menusuk tulang. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh seperti bisikan. Salah seorang dari mereka merasa pundaknya ditepuk oleh tangan tak kasat mata. Mereka panik. Tapi sebelum lari, terdengar suara adzan dari kejauhan. Lantang, jelas, penuh wibawa. Seketika hawa mencekam itu sirna, dan mereka berlari pulang sambil terengah-engah. Keesokan harinya, mereka bercerita kepada warga desa. Benar, kami mendengar adzan dari tengah hutan. Padahal itu sudah lewat tengah malam. Suara itu membuat semua rasa takut hilang seketika. Cerita itu semakin memperkuat keyakinan warga bahwa Pak Haji bukan manusia biasa. Tidak hanya itu, ada juga seorang ibu tua yang pernah kehilangan anak kambingnya. Ia yakin kambing itu lari masuk hutan. Dengan memberanikan diri, ia mendekat sampai batas hutan sambil memanggil-manggil. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, kambing itu muncul berlari kembali ke arahnya, seolah diantar oleh sesuatu. Sang ibu bersumpah. Ia melihat sosok bayangan putih tinggi besar yang menuntun kambing itu. Aku yakin, jin-jin hutan menghormati Pak Haji. Mereka bahkan ikut membantu warga. Ucapnya. Cerita lain datang dari seorang petani. Ia mengaku pernah melihat cahaya terang di malam hari, tepat dari arah gubuk Pak Haji. Cahayanya bukan seperti lampu minyak, terlalu terang dan lembut. Rasanya seperti melihat bulan jatuh di bumi, katanya. Warga lain menambahkan, kadang mereka mendengar suara ramai dari arah hutan, seperti orang-orang sedang sholat berjamaah, padahal hanya Pak Haji yang tinggal di sana. Semakin hari, cerita-cerita kesaksian ini makin banyak. Warga desa yang awalnya takut mendengar kata hutan, kini berubah. Mereka tidak lagi menyebutnya hanya sebagai tempat angker, melainkan juga tempat berkah, karena ada seorang alim yang tinggal di sana. Hutan itu jadi damai karena ada Pak Haji. Kalau bukan karena beliau, mungkin masih banyak yang hilang atau celaka di sana, ujar seorang tokoh desa. Namun, meski cerita tentang keistimewaannya menyebar luas, Pak Haji tetap hidup sederhana. Ketika ada warga yang bertanya langsung, Pak Haji, apa benar jin-jin itu segan pada Haji? Beliau hanya tersenyum dan menjawab, kalau mereka segan, itu bukan karena aku, tapi karena ayat-ayat Allah yang mereka dengar. Semua makhluk tunduk pada firman-Nya. Sikap rendah hati itu membuat warga semakin kagum. Mereka tidak hanya menghormatinya sebagai imam, tapi juga meyakininya sebagai orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Sang Pencipta. Bahkan ada beberapa orang dari desa lain yang datang hanya untuk meminta doa atau sekadar mendengar nasihatnya. Kesaksian-kesaksian warga tentang cahaya misterius, suara-suara jamaah, kambing yang dikembalikan, hingga rasa damai yang muncul setiap kali mendengar adzan Pak Haji, semua menjadi bukti nyata. Bahwa kesalehan yang tulus bisa memberikan pengaruh bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Rahasia ketenangan hidup Pak Haji Karim di tengah hutan angker ternyata bukan karena ilmu kesaktian, bukan pula karena jimat atau mantra-mantra aneh. Sumber kekuatannya hanyalah amalan-amalan sederhana yang ia lakukan dengan ikhlas dan istiqomah. Setiap hari, Pak Haji memulai aktivitasnya sebelum fajar menyingsing.
Tepat ketika ayam jantan baru berkokok, ia sudah berwudu dengan air sumur kecil di dekat gubuknya. Suara adzan subuh berkumandang dari mulutnya, menggema di seluruh hutan. Suara itu sampai ke telinga warga desa, membuat mereka teringat pada kewajiban sholat, meski jaraknya jauh. Tidak ada jamaah yang hadir, tidak ada keramaian. Namun, bagi Pak Haji, adzan tidak boleh hilang dari bumi, walau hanya ia sendiri yang mendengarnya. Adzan adalah syiar Islam. Jika aku berhenti, siapa lagi yang akan menyerukan panggilan sholat di tempat ini? Ucapnya dengan tegas. Setelah sholat, ia membaca Al-Quran dengan suara merdu. Setiap huruf ia lafalkan dengan penuh penghayatan, seakan berbicara langsung dengan Allah. Lantunannya terdengar sampai ke pelosok hutan, dan seringkali jin-jin penghuni hutan ikut terdiam, mendengarkan. Ada kalanya, Pak Haji merasakan seolah-olah ada jamaah tak kasat mata yang ikut mengaminkan doanya. Namun ia tidak pernah mencari tahu lebih jauh, karena baginya yang terpenting adalah istiqomah dalam ibadah. Amalan lain yang menjadi kebiasaan Pak Haji adalah sedekah. Meski hidup di hutan dengan kebun kecil seadanya, ia selalu menyisihkan hasil panen untuk warga desa. Pisang, singkong, sayur, bahkan telur ayam kampung ia bagikan dengan senang hati. Hidup bukan soal berapa banyak yang kita simpan, tapi berapa banyak yang kita bagikan, katanya setiap kali menyerahkan hasil kebunnya. Warga desa sering terharu menerima pemberiannya. Bagaimana mungkin seorang yang hidup sendiri di tengah hutan, tanpa harta melimpah, justru paling dermawan? Itulah yang membuatnya semakin dihormati. Sedekahnya bukan hanya meringankan warga, tapi juga membawa keberkahan. Banyak warga bersaksi, setelah menerima bantuan dari Pak Haji, rezeki mereka justru mengalir lebih lancar. Selain sholat wajib, Pak Haji juga sangat menjaga sholat sunnah. Tahajud menjadi rutinitas malamnya, disertai doa panjang hingga air mata jatuh membasahi pipinya. Ia berdoa bukan untuk dirinya saja, tapi juga untuk warga desa, untuk keselamatan kampung, bahkan untuk makhluk-makhluk tak kasat mata yang ia yakini juga ciptaan Allah. Zikir tidak pernah lepas dari bibirnya. Setiap langkah, setiap tarikan napas, selalu disertai dengan pujian kepada Allah. Inilah yang membuat auranya begitu kuat, hingga jin sekalipun segan mendekat kecuali untuk ikut mendengarkan. Rahasia terakhir dari amalan Pak Haji adalah keikhlasan. Semua ibadah dan kebaikan yang ia lakukan tidak pernah ditujukan untuk pamer atau mencari pengaruh. Ia tidak peduli meski orang lain tidak tahu apa yang ia kerjakan. Ia tidak marah jika ada yang meremehkannya. Baginya, cukup Allah yang melihat. Inilah yang membuat Pak Haji Karim begitu istimewa. Di mata manusia, ia hanyalah orang tua sederhana yang tinggal di gubuk reot. Namun di mata Allah, ia adalah hamba yang ikhlas dan sabar. Karena itulah, bahkan makhluk gaib pun menghormatinya. Warga desa yang penasaran sering bertanya, "Pak Haji, bagaimana bisa jin-jin itu segan pada Haji?" Dengan tenang ia menjawab, "Aku tidak pernah meminta mereka menghormatiku. Aku hanya menjaga hubungan dengan Allah. Kalau mereka segan, itu karena mereka pun makhluk Allah yang tunduk pada ayat-ayatnya." Amalan-amalan sederhana itu menjadi benteng kuat yang tak terlihat. Tidak ada pagar gaib, tidak ada jimat, tidak ada ilmu hitam. Yang ada hanyalah doa, zikir, sholat, dan sedekah. Inilah yang menjadikan seorang manusia biasa mampu tinggal damai di tengah hutan yang penuh kengerian. Bahkan membuat jin-jin penghuni hutan tunduk penuh hormat. Hidup Pak Haji Karim di tengah hutan akhirnya menjadi legenda yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan karena ia memiliki kesaktian, bukan pula karena ia bersahabat dengan makhluk gaib, melainkan karena kesalehan dan ketulusannya yang membuat semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata, menaruh hormat kepadanya. Bagi warga desa, Pak Haji bukan sekadar imam masjid atau orang alim. Ia adalah teladan nyata bahwa kebaikan tidak mengenal tempat dan keadaan. Meski tinggal jauh dari keramaian, ia tetap menjaga adzan, seakan-akan seluruh hutan menjadi saksinya. Meski hidup sederhana, ia tetap bersedekah, seolah kekayaannya tidak pernah habis. Meski sendirian, ia tetap istiqomah dalam sholat malam,
Seakan-akan ia ditemani jamaah tak terlihat yang ikut mengaminkan doanya. Kisah tentang jin yang menghormati Pak Haji semakin memperkuat keyakinan warga bahwa siapapun yang dekat dengan Allah, maka seluruh alam semesta pun akan tunduk padanya. Jin yang biasanya menakutkan, hewan buas yang biasanya mengancam, semua tidak berani mendekati seorang hamba yang hatinya penuh cahaya iman. Pak Haji sendiri tidak pernah membanggakan kisah itu. Ketika ada orang yang datang dan berkata, "Pak Haji, hutan itu tidak lagi angker karena ada Haji," beliau hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Bukan aku yang membuat hutan ini damai. Allah lah yang menurunkan ketenangan." Jawaban rendah hati itu selalu membuat orang yang mendengarnya terdiam, sadar bahwa keikhlasan adalah kunci dari segalanya. Seiring waktu, banyak orang yang ingin meniru amalan Pak Haji. Mereka mulai rajin sholat berjamaah, menjaga adzan tepat waktu, lebih sering bersedekah, dan memperbanyak doa di malam hari. Hutan yang dulunya menakutkan kini dipandang sebagai tempat berkah, karena di sanalah Allah menunjukkan kuasanya melalui seorang hamba yang sederhana. Hikmah besar dari kisah ini adalah bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari ilmu gaib, bukan dari kekayaan, dan bukan dari pengaruh manusia. Kekuatan sejati lahir dari hati yang ikhlas dan dekat dengan Allah. Siapapun yang menjaga sholat, memperbanyak zikir, dan tulus dalam bersedekah, ia akan dilindungi bahkan di tempat paling gelap sekalipun. Pak Haji Karim membuktikan bahwa tidak ada tempat yang terlalu menyeramkan untuk ditinggali, jika hati selalu dipenuhi iman. Tidak ada makhluk yang terlalu menakutkan untuk dihadapi, jika hidup selalu berpihak pada kebaikan. Dan tidak ada kesendirian yang terlalu sunyi, jika doa selalu menjadi teman setia. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan amalan-amalan kecil. Adzan meski sendirian, sholat malam meski lelah, sedekah meski sedikit, zikir meski dengan suara lirih. Semua itu memiliki kekuatan besar yang bisa mengubah hidup kita, bahkan menggetarkan dunia yang tidak kasat mata. Pada akhirnya, Pak Haji Karim bukan hanya meninggalkan gubuk kayu di tengah hutan. Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga, keteladanan. Bahwa hidup sederhana yang penuh ibadah lebih mulia daripada hidup mewah tanpa iman. Bahwa kesalehan bisa membuat jin sekalipun menunduk hormat. Dan bahwa doa seorang hamba yang ikhlas mampu menerangi hutan yang paling angker menjadi taman yang damai.